Siap. Kita punya lagu apa, Pak? Kuis ya, Pak. Kuis kabar. Jangan lupa gerakan ya, tadi. Cinta keluarga Tuhan. Oke, musik kabar. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan masih terus menyertai dan melindungi kami hingga hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati, pikiran dan telinga kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, dan berkatilah firman-Mu agar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai ayat 62. Saya akan bacakan firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata-kata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Halo adik-adik sekolah minggu. Pada khotbah minggu yang lalu, kita telah mendengar bahwa Yesus Kristus itu telah ditangkap dan dibawa ke hadapan Sanhedrin ataupun mahkamah agama orang Yahudi. Mengapa Yesus dibawa ke hadapan Sanhedrin atau mahkamah agama? Tentu untuk menyelidiki dan mengadili Yesus Kristus serta akan menjatuhkan hukuman kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus di hadapan pemuka agama ataupun mahkamah agama Yahudi, di sanalah kita melihat salah satu dari murid Yesus Kristus itu, yaitu Petrus, menyangkal Yesus Kristus. Ketika orang banyak
melihat Petrus dan satu dari orang banyak itu, pertama tadi perempuan, berkata kepada Petrus bahwa dia adalah bagian dari murid Yesus Kristus. Tetapi dia juga menyangkal. Dan ketika orang yang kedua juga menyatakan bahwa bahwa Petrus itu adalah murid atau bagian dari murid Yesus Kristus, tapi Petrus juga menyangkal. Dan orang ketiga yang berkata kepada Petrus bahwa dia juga bersama-sama dengan Yesus, atau Petrus itu adalah murid dari Yesus Kristus, tetapi Petrus juga menyangkal. Adik-adik sekolah minggu, menyangkal artinya mengatakan yang tidak sejujurnya. Menyangkal artinya mengatakan yang tidak sebenarnya. Jadi bisa juga dikatakan menyangkal itu juga adalah berbohong. Dan kita tahu adik-adik, berbohong itu telah melanggar titah ke-9. Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus Kristus. Petrus menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus Kristus. Petrus menyangkal bahwa dia tidak bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tentu di situ kita melihat Petrus tidak jujur. Dia mengatakan dia tidak mengenal Yesus, padahal dia sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Petrus mengatakan bahwa dia bukan bagian dari murid-murid Yesus Kristus, padahal dia adalah salah satu murid Yesus Kristus. Jadi Petrus tidak jujur, Petrus tidak mengatakan yang sebenarnya. Adik-adik sekolah minggu, melalui nats khotbah ini kita dipanggil agar kita menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang jujur. Agar kita menjadi anak-anak yang selalu mengatakan apa yang sebenarnya kita lakukan, kita rasakan, yang kita lihat, kita saksikan dengan benar. Janganlah menjadi anak-anak yang selalu berkata tidak jujur, yang selalu menyangkal kebenaran. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya orang tua berkata, apakah kau sudah belajar? Maka katakan yang sejujurnya. Kalau sudah belajar, katakan sudah belajar. Kalau belum belajar, katakan belum belajar. Kalau di rumah orang tua berkata, apakah PR-mu sudah selesai? Kalau sudah, katakan sudah. Kalau belum, katakan belum. Kita berkata yang sejujurnya, yang sebenarnya. Dan di lain-lain hal, ketika kita ditanya, siapapun yang bertanya kepada kita, katakanlah yang sejujurnya. Katakanlah yang sebenarnya. Kita tidak boleh takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita tidak boleh takut untuk mengatakan yang sejujurnya. Karena kejujuran itu sangat dihargai Tuhan dan juga sesama manusia. Kenapa Petrus menyangkal Yesus Kristus? Karena dia takut. Dia takut kepada orang Yahudi. Jangan-jangan nanti dia ikut ditangkap. Petrus takut mengatakan yang sebenarnya. Dan apa akibatnya kalau kita takut mengatakan yang sebenarnya? Apa akibatnya kalau kita takut mengatakan yang sejujurnya dalam kehidupan kita? Akibatnya adalah muncullah penyesalan dan kesedihan di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak berkata jujur itu, maka hidupnya akan penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Sama seperti Petrus, setelah dia sadar
bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan sebelumnya Yesus juga sudah mengingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal Yesus Kristus 3 kali. Lalu Petrus sadar apa yang telah dia lakukan. Ia tidak berkata jujur. Lalu ia menyesal dan ia sangat sedih. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, supaya kita tidak selalu menyesal di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak selalu hidup dalam kesedihan di dalam kehidupan kita, maka jadilah pribadi yang jujur, yang selalu mengatakan apa yang sejujurnya. Jadilah yang selalu mengatakan apa yang sebenarnya kita lihat, apa yang sebenarnya kita alami, kita rasakan, apa yang sebenarnya kita dengar. Maka kita harus selalu menyampaikan yang sejujurnya, yang sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita. Itulah sebagai ciri anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini mari kita sama-sama bertekad, saya akan menjadi orang yang jujur, mengatakan yang sejujurnya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Juru Selamat. Biarlah Tuhan karya keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kami sungguh-sungguh kami hidupi, sehingga kami menjadi pribadi yang jujur, yang selalu mengatakan apa yang sebenarnya dalam kehidupan kami setiap kami ditanya oleh siapapun. Kuatkanlah Tuhan iman dan pengharapan kami, sehingga kami dapat kuat dan teguh untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat Tuhan melawan rasa takut yang ada di dalam diri kami masing-masing. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan, berilah mereka kesehatan, berikanlah mereka semangat dan sukacita untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan untuk belajar di rumah masing-masing. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi orang tua dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya di tangan kanan. Kita akan menyanyi. Apa judulnya? Kita menyanyi lagu Terima Kasih Seribu. Silakan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, selamat beribadah dan tetaplah semangat memuji Tuhan. Terima kasih.